Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Zuaria dari kelompok 7 akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu di sini kami akan membahas tentang manajemen inovasi pada usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, usaha kecil dan menengah mengandung pengertian secara terpisah. Usaha kecil adalah sebuah proses kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Sedangkan usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran UKM dalam sektor ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Bila dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan UKM menjadi penting sebagai penggerak kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Berikutnya mengenai perbedaan UKM dengan perusahaan besar. Berikut adalah perbedaan antara UKM dengan perusahaan besar berdasarkan manajemen, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang pertama mengenai manajemen, seorang manajer di perusahaan besar memiliki kekuatan dalam hal mendelegasikan beberapa tanggung jawab mereka terhadap manajemen yang lebih rendah. Sedangkan dalam UKM, biasanya manajer perusahaan adalah pemilik perusahaan itu sendiri, sehingga pengambilan keputusan terpusat dan lapisan manajemen lebih sedikit. Hal ini berarti bahwa hierarki pengambilan keputusan di UKM lebih pendek daripada perusahaan besar. Yang kedua mengenai struktur. UKM memiliki struktur yang sederhana sehingga membuat pengambilan keputusan di UKM lebih fleksibel mengatasi perubahan. Yang ketiga mengenai budaya. UKM cenderung memiliki budaya yang lebih kekeluargaan dibanding perusahaan besar. Hal ini bisa dilihat dari proses komunikasi yang berjalan di UKM lebih bersifat informal, sedangkan pada perusahaan besar, komunikasi perusahaan lebih bersifat formal. Yang terakhir yaitu mengenai sumber daya manusia. Kelemahan yang dihadapi oleh UKM adalah dalam memperkerjakan SDM yang ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, kelebihan UKM. Yang pertama, tingkat fleksibilitas yang tinggi. Kecilnya dimensi perusahaan memungkinkan UKM untuk merespon lebih cepat tuntutan pelanggan. UKM dapat secara efektif mengadopsi semua perubahan lingkungan dengan relevan. Yang kedua, semangat kewirausahaan. UKM memiliki semangat kewirausahaan di mana setiap pengusaha memiliki kemandirian yang tinggi, sehingga harapan dan energi para pengusaha dapat digunakan untuk mempertahankan budaya inovasi selalu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, itu kompetisi. Keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah modal yang kecil membuat UKM menganalisis secara rinci, sehingga dapat menentukan tugas-tugas dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan bersama. Yang terakhir yaitu inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. UKM relatif mudah untuk melakukan koordinasi dengan karyawan. Fungsi kontrol yang langsung dan sangat cepat membuat pemimpin UKM dapat menemukan kemungkinan peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan inovasi lebih mudah. Berikut adalah kelemahan UKM. Yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan.
UKM biasanya kesulitan dalam mengakses pasar yang besar. Oleh karena itu, UKM memerlukan strategi yang kuat untuk memasuki pasar global dalam hal investasi pemasaran, penelitian, kegiatan promosi, pengembangan jaringan distribusi, dan membangun kapasitas produksi. Yang kedua, terbatasnya anggaran. Setiap perusahaan yang ingin mengembangkan diri pastinya membutuhkan dana. Inilah yang selalu menjadi masalah bagi UKM untuk memperluas usahanya. Kebanyakan UKM tidak dalam posisi untuk mengumpulkan cukup uang tunai dalam jangka pendek. Untuk mendapatkan bantuan dana, UKM biasanya meminjam uang dari bank. Tapi melihat peredaran bisnis yang masih terbatas dan ketiadaan jaminan untuk pinjaman yang lebih besar, membuat UKM seringkali mengurungkan usahanya untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya yang berkualitas. UKM biasanya tidak banyak memiliki tenaga ahli. Hal ini juga disebabkan terbatasnya anggaran yang menyebabkan perusahaan tidak memadai untuk mempekerjakan tenaga ahli untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Seringkali para pekerja di UKM dilatih melalui cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan kurang mendalam. Oleh karena itu, sangat sulit bagi UKM menemukan karyawan ataupun pegawai yang tepat untuk usahanya. Sistem rekrutmen kepegawaiannya juga dalam UKM cenderung bersifat kekeluargaan dan koneksi. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan dalam melakukan inovasi. Yang pertama yaitu kurangnya struktur inovasi. Mencakup generasi ide, screening, dan evaluasi terjadi pada saat yang sama. Kritik ide mengakibatkan moral karyawan yang rendah dan ketahanan tinggi. Pandangan realistis kinerja inovasi. Yang kedua yaitu kekurangan sumber daya, yaitu mencakup tugas sehari-hari di luar NPD telah menyebabkan komitmen manajemen lemah untuk inovasi. Praktik komunikasi yang buruk, rendahnya investasi dalam inovasi, dan biaya monitoring yang meningkat. Yang ketiga yaitu terbatasnya kolaborasi, yaitu mencakup waktu dan keuangan terbatas untuk dapat berkembang ke pasar yang lebih luas. Kurangnya informasi ini mengenai kompetitor UKM lainnya dan teknologi baru. Selanjutnya yaitu tantangan UKM dalam teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi di dunia memberikan dampak terhadap model bisnis perusahaan. Demikian halnya juga dengan UKM, perkembangan teknologi seperti internet, website, dan media sosial seharusnya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemajuan teknologi membuat batasan-batasan yang mempengaruhi siklus perdagangan menjadi lebih mudah, baik itu jarak, komunikasi, pengetahuan baru, ataupun informasi maupun transaksi pembayaran. Tetapi sayangnya, terkadang para pengusaha kecil menengah tidak menanggapi kecepatan ini sebagai sebuah peluang. Atau yang sering sekali terjadi adalah banyak UKM tidak mengerti bagaimana cara membuat website dan blog untuk menawarkan barang dagangannya. Selanjutnya, cara menciptakan inovasi pada UKM. Inovasi dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan untuk dapat maju dan berkembang. Agar perusahaan dapat maju dan berkembang, maka perusahaan harus dikelola secara efektif. Hal inilah yang dinamakan manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola inovasi di dalam perusahaan, meliputi perencanaan, proses, sampai tahap implementasi. Manajemen inovasi perusahaan akan membuka jalan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan dan keberhasilan kompetitif. Manajemen inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya, dimensi usaha kecil menengah. Tujuan dan agenda strategis. Yang pertama, UKM harus merumuskan tujuan strategis yang jelas dan indikator pemantauan yang penting untuk manajemen yang efektif.
UKM harus mulai menetapkan agenda inovasi mereka dan memutuskan posisi target untuk membangun fondasi yang kuat untuk berinovasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan dan budaya UKM berperan membantu menciptakan iklim untuk kreativitas. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan, yaitu kolaborasi sangat penting bagi UKM untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari keahlian yang lebih besar. Yang keempat yaitu bisnis dan teknologi. UKM memiliki infrastruktur teknologi informasi dan menggunakannya selama operasi bisnis sehari-hari mereka. Namun, sebagian besar dari mereka mungkin menggunakan teknologi lebih kepada pelaksanaan daripada bagian pembentuk strategi. Yang terakhir yaitu proses inovasi. Inovasi adalah menghasilkan ide-ide baru serta menggunakannya secara efektif dan menguntungkan, terlihat dari jumlah pelanggan. Yang terakhir yaitu membahas tentang studi kasus. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keanekaragaman kulinernya yang khas. Di banyak tempat di wilayah negara yang dikenal sebagai negara kepulauan ini, banyak sekali ditemui jenis-jenis kuliner yang sangat khas dan bahkan menjadi identitas wilayah tersebut. Salah satu kuliner yang khas dan sudah menjadi hal yang umum adalah keripik. Ada banyak jenis keripik yang biasa diolah, dikemas, dan banyak dijajakan di seluruh wilayah Indonesia. Keripik yang ada pada umumnya terbuat dari jenis umbi-umbian seperti kentang, ketela, singkong. Berbekal inovasi dan kreativitas, kini olahan keripik tersebut tidak lagi melulu berbahan dasar umbi-umbian, tetapi mulai merambah bahan yang lain seperti pisang misalnya. Olahan keripik dengan bahan baku buah pisang kini semakin mudah dan banyak ditemui di toko-toko kecil, stand oleh-oleh, bahkan hingga sekelas pasar swalayan modern pun banyak ditemui olahan keripik pisang ini. Rasanya yang gurih dan nikmat membuat jajanan satu ini laris manis diburu pembeli. Bisnis keripik pisang yang termasuk kategori bisnis jajanan tradisional ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Tak heran jika di kemudian hari banyak bermunculan bisnis yang menjual keripik pisang ini sebagai tambang uang berikutnya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, terdapat berbagai macam bisnis yang menjual keripik pisang sebagai makanan khas dan oleh-oleh jika berkunjung ke tempat tersebut. Semakin banyaknya bisnis yang menjual keripik pisang sebagai subjek utama pada akhirnya menciptakan persaingan antar bisnis tersebut. Jika pengolahannya biasa-biasa saja, maka bersiaplah untuk menerima hasil bisnis yang biasa pula. Tapi itu semua akan berbeda jika kita mempunyai kemauan, inovasi, serta kreativitas. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa inovasi dalam pengolahan keripik pisang tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Inovasi rasa misalnya, meracik berbagai macam seperti keripik pisang manis, pedas, balado, bukanlah hal yang tabu untuk diterapkan. Berinovasi pada kemasan yang unik juga bisa menambah nilai jual dan keripik pisang tersebut. Jika tertarik berbisnis keripik pisang, tidak ada salahnya jika Anda menerapkan ide dan kreativitas Anda dalam menjual keripik pisang ini menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Sekian materi dari kelompok 7 mengenai manajemen inovasi pada usaha kecil dan menengah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.